Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Fakultas Hukum Digitek University. Saya akan menjelaskan terkait hukum lembaga negara yang sudah saya catat. Oke? Reformasi di Indonesia menghasilkan banyak lembaga negara baru seperti KPK, KY, Bawaslu, KPU, dan lain-lain untuk memperkuat checks and balance. Namun, apakah bertambahnya jumlah lembaga ini secara efektif memperkuat atau justru melemahkan organisasi negara karena potensi tumpang tindih kewenangan dan sulitnya koordinasi? Di dalam pernyataan ini, saya akan membuat jawaban sebagai berikut. Dengan bertambahnya lembaga negara baru, secara umum memang didesain untuk memperkuat checks and balance. Checks and balance itu sendiri merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu saja, dengan cara menyebar kekuasaan pemerintahan dan diawasi secara silang oleh berbagai institusi untuk saling menyeimbangkan dan mengontrol satu sama lain. Tujuan checks and balance melalui auxiliary agencies adalah untuk membatasi kekuasaan absolut, lalu mendorong pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil, dan menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta untuk melindungi hak warga negara. Dalam konteks bertambahnya auxiliary agencies, checks and balance berarti negara dapat membangun mekanisme untuk saling kontrol antar lembaga melalui pembentukan institusi yang independen, guna menjaga jalannya pemerintahan yang demokratis dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di antaranya, lembaga-lembaga negara tambahan yang sudah terbentuk saat ini yaitu 1. KPU dan Bawaslu yang bertujuan untuk menjamin pemilu yang jujur, bebas, dan adil. 2. Ombudsman yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, KPK, yaitu bertujuan mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti terkait korupsi. Yang keempat, Komnas HAM, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun, dalam situasi ini, terlalu banyak lembaga independen tersebut justru dapat melemahkan efektivitas organisasi negara karena sulitnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Contoh nyatanya yang baru saja terjadi yaitu adanya tumpang tindih peran pengawasan pemilu antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai pengadil etik. Dalam kasus pemilu 2019, Bawaslu menyatakan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan KPU dalam hal perhitungan suara. Namun, KPU menolak temuan tersebut. DKPP menyalahkan anggota Bawaslu dan KPU atas dasar pelanggaran etik. Hal tersebut tidak mencerminkan pengadil etik dan malah menambah kebingungan siapa yang salah dan yang benar. Sehingga pada pemilu 2024 dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, Bawaslu dan KPU berbeda pandangan soal putusan. Dan MK menjelaskan dalam batas usia, lalu Bawaslu dianggap tidak tegas dan KPU terus berjalan dengan prestasinya terkait batasan usia tersebut. Ini menurunkan kepercayaan publik karena tidak ada mekanisme penyelesaian konflik kelembagaan yang efektif dan lembaga penyelenggara pemilu saling silang pendapat. Dalam hal ini, prinsip yang seharusnya sudah ditegakkan dalam sebuah peraturan yang jelas kurang bisa dilakukan. Berdasarkan contoh nyata tersebut, diperlukan perbaikan untuk memperkuat prinsip checks and balance tersebut. 1. Menjelaskan terkait adanya kewenangan dan mekanisme koordinasi. 2. Melakukan evaluasi efektivitas tiap lembaga, khususnya antara KPU, Bawaslu, dan DKPP secara berkala dan setiap telah dilaksanakannya pemilu. Yang ketiga, mereview dan harmonisasi regulasi kelembagaan. Melalui contoh nyata tersebut juga dapat disimpulkan bahwa bertambahnya jumlah lembaga ini melemahkan organisasi negara karena potensi tumpang tindih kewenangan
dan sulitnya koordinasi, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dari pemerintahan pada setiap lembaga yang perlu dituangkan dalam sebuah peraturan yang jelas, mulai dari hak dan kewajiban lembaga hingga penyelesaian konflik, baik dengan cara pengurangan lembaga atau justru memperketat hak dan kewajiban masing-masing lembaga baru yang sudah terbentuk. Berikut pemaparan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.